butuhkan. Bagaimana mempersiapkannya? Sahabat plant-based raw fooder, di sini saya ingin perkenalkan beberapa bahan yang sangat kaya nutrisi yang seharusnya selalu standby di rumah agar kita bisa membuat olahan makanan yang kaya nutrisi. Baik, di sini saya mulai dengan biji-bijian. Di sini ada flax seeds. Ini yang sudah direndam. Ada chia seeds. Ada pumpkin seeds, biji labu. Ada sunflower seeds, biji bunga matahari. Melon seeds, biji melon. Kita juga punya ini wijen hitam. Kalau Anda juga punya wijen putih silakan. Lalu kita punya roll oats, oat yang kasar. Lalu kacang-kacangan di sini kita ada almond, pili nut, ini kenari Sulawesi. Ini kenari luar, walnut namanya. Berbeda dengan yang ini, namanya pecan nut. Semuanya kaya omega 3. Lalu ini cashew nuts, mete, saya gunakan mete yang hancur. Di sini ada pistachio. Lalu kita punya kurma dan juga goji berries. Ini yang sudah direndam. Selain itu, saya juga selalu standby miso. Ini fermentasi 2 kali ya, miso Jepang tanpa alkohol. Oregano, clove atau cengkeh, bubuk cengkeh, nah, dan marjoram. Semua ini digunakan untuk menambahkan kemampuan serap nutrisi, terutama antioksidan. Selanjutnya kita perlu mempersiapkan bahan-bahan ini sebelum digunakan. Mari kita lihat flax seeds. Ini flax seed kering. Ini yang sudah direndam. Seandainya kita menggunakan sepertiga botol ini flax seed keringnya, maka airnya harus 2 kali lipat. Ya, karena flax seed ini gampang sekali mengembang. Ini airnya pas. Bila airnya lebih, akan ada 1 lapisan air di atas, tetap bisa digunakan. Tapi bila airnya kurang, dia tidak bisa diambil dengan mudah seperti ini. Dia akan keras. Maka kita perlu menambahkan air supaya dia bisa lembut seperti ini. Ya. Ini chia seeds. Demikian juga dengan chia seed. Chia seed ini butuh banyak air. Ya. Seperti ini. Dia lembut dan berlendir seperti flax seeds. Chia seed ini saya hanya menggunakan sedikit seperti ini, kira-kira airnya 5 kali lipat. 5 kali lipat karena dia sangat membutuhkan banyak air. Ya, seperti gini. Lalu kita lihat goji berries. Goji berries juga harus direndam supaya nanti mudah diolah, mudah di blender. Kalau flax seeds ini membutuhkan sekitar 4 jam, chia seed hanya membutuhkan sekitar 20 menit. Goji berries juga membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Mari kita lihat yang berikutnya. Almond. Anda bisa membedakan kedua almond ini. Baik, di sini ada almond kering dan almond yang sudah saya rendam. Perhatikan ini almondnya kecil ya, keras, berkerut-kerut. Sedangkan ini sudah gedut ya, ngembang. Kelihatan? Nah, kalau yang ini masih keras, sementara yang ini sudah crunchy, jadi enak dimakan. Kita perlu
merendam almond dan beberapa kacang-kacangan untuk menghidupkan enzim yang ada di dalamnya, kemudian juga membersihkannya dari lapisan yang melindungi biji-bijian ini, kacang-kacangan ini, agar dia tidak rusak. Dan itu adalah lapisan alami. Dan kemudian kita lihat di sini ada black sesame seeds. Ini cuma perlu direndam sebentar saja. Bila Anda merendam ini, minyaknya akan keluar. Itu tidak masalah dan dia tidak bisa mengembang seperti flax seeds. Jadi Anda gunakan sedikit air saja sudah cukup. Ya. Bagaimana dengan kurma? Kalau Anda menggunakan kurma, Anda harus membuang kepalanya dulu, kemudian juga bijinya. Jadi Anda belah seperti gini. Ya, lalu Anda buang bijinya. Cukup seperti ini, lalu Anda rendam sebentar. Mungkin 15 menit, mungkin 30 menit. Atau Anda ingin rendam 1 malam juga tidak masalah, barengan dengan flax seeds. Oh ya, flax seeds ini bisa direndam untuk pemakaian 3 hari. Jadi Anda hanya perlu menyimpannya di dalam kulkas. Kacang-kacangan lainnya dan biji-bijian lainnya ini hanya perlu direndam sekitar 15 menit sampai 30 menit karena mereka gampang hancur. Jadi kita hanya merendam sebentar. Jika teman-teman perhatikan, sebenarnya saya tidak menggunakan toples khusus. Saya hanya menggunakan botol-botol bekas seperti ini. Saya minta dari teman-teman atau dari restoran yang saya tahu. Dan saya mendapatkan size yang serupa sehingga dia rapi dan cantik ya kelihatannya. Ada tutupnya juga sehingga saya bisa simpan di kulkas. Terutama yang besar seperti gini saya simpan di kulkas dan saya menyisakan yang sebagian kecil gini di luar standby supaya saat saya membutuhkan tidak perlu lagi menunggu defrost. Terima kasih, ingat untuk like dan subscribe ya.